Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Aldin Al-Afghani As-Sawri dari kelas TPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi moderasi beragama. Materi pertama yaitu konsep moderasi beragama. Moderasi beragama mengacu pada prinsip wasatiyah atau keseimbangan, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Moderasi berarti menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mencampur adukan akidah. Islam mengajarkan bahwa toleransi, keadilan, dan kasih sayang merupakan bagian dari karakter aslinya. Membedakan Islam dari paham ekstremisme atau taharut maupun liberalisme atau tahasul. Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW menunjukkan contoh moderasi saat menyusun Piagam Madinah, yang dimana isinya berisi menghormati berbagai komunitas beragama. Lalu, materi yang kedua itu prinsip-prinsip moderasi beragama. Di sini ada 5 prinsip utama dalam moderasi beragama, yaitu yang pertama adalah wasatiyah. Wasatiyah berarti mengambil jalan tengah atau tidak ekstrim dan atau tidak berlebihan. Maksudnya yaitu kita dalam beragama tidak boleh berlebih-lebihan seperti memaksakan kehendak orang lain atau beribadah secara berlebihan dan tidak mengikuti aturan dari agama kita. Kedua adalah tasawuf. Tasawuf berarti bersikap toleran terhadap perbedaan. Bersikap toleran di sini berarti kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kita harus saling menghargai dalam beragama, bersuku, dan bersosialisasi dengan sesama. Yang ketiga adalah musawah. Musawah berarti menjunjung persamaan derajat seluruh umat manusia. Jadi kita harus tidak membedakan derajat kita dengan setiap individu lainnya. Lalu ada i'tidal yaitu bersikap adil dan lurus dalam tindakan. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap umat agama lain. Kita harus adil dan lurus dalam setiap tindakan yang kita perbuat. Lalu yang kelima ada syura. Syura yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan. Jadi kita dalam mengambil keputusan bersama harus dibicarakan dengan setiap orang yang memiliki keperluan yang sama. Kita harus mengutamakan musyawarah baik saat ada masalah atau ingin memutuskan sesuatu untuk keadilan bersama. Lalu yang materi ketiga ada tantangan dalam penerapan moderasi. Yang pertama yaitu radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme dan ekstremisme, penyebaran paham yang sempit dan keras lewat media sosial maupun kelompok tertentu. Lalu yang kedua yaitu polarisasi sosial dan politik, yang berarti perbedaan pandangan digunakan sebagai alat untuk memecah belah. Lalu yang ketiga yaitu distorsi ajaran Islam, yang berarti penyebaran hoaks dan pemahaman yang keliru tentang ajaran agama. Lalu materi selanjutnya yaitu pentingnya toleransi dalam moderasi. Toleransi adalah kunci untuk menjaga kerukunan. Di Indonesia yang multikultural ini,
dengan 6 agama resmi dan berbagai kepercayaan lokal. Toleransi menjadi tiang utama dalam persatuan. Toleransi berarti menghormati hak orang lain untuk beribadah, berpendapat, dan berkeyakinan tanpa memaksakan kehendak. Lalu, materi yang kelima yaitu strategi meningkatkan moderasi dan toleransi. Strategi pertama yaitu pendidikan berbasis moderasi, di mana pendidikan bisa menanamkan nilai toleransi sejak dini di sekolah melalui kurikulum dan metode pembelajaran yang aktif. Lalu, yang kedua yaitu dialog terbuka, yakni memfasilitasi ruang komunitas antara umat beragama. Lalu yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial, yakni dengan menyebarkan pesan damai dan menangkal berbagai hoax. Seperti contohnya postingan tentang toleransi seperti mengucapkan Selamat Idul Fitri, Selamat Natal, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat adalah teladan dari tokoh agama dan masyarakat. Pemimpin agama dan publik harus menunjukkan sifat yang inklusif dan saling menghormati dalam beragama. Lalu pemerintah juga memiliki peran dengan mengadakan program seperti lintas iman, indeks kerukunan umat beragama, dan mendorong pendidikan dalam moderasi beragama. Lalu materi yang selanjutnya yaitu peran negara dalam moderasi beragama. Negara bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan beragama, memberikan layanan yang adil untuk semua agama dan kepercayaan, serta menghapus diskriminasi antar umat beragama. Negara juga harus aktif memberikan edukasi toleransi melalui hukum, pendidikan, dan kampanye publik. Lalu yang selanjutnya yaitu pencegahan ekstremisme. Yang pertama yakni dengan menggunakan kurikulum yang inklusif. Lalu dengan peningkatan kompetensi guru. Lalu literasi digital untuk membentengi dari radikalisme online. Seperti yang kita tahu, media sosial sangat berkembang pada zaman saat ini. Di media sosial banyak konten-konten yang harus disaring dan dicermati dengan baik agar kita tidak terbawa oleh arus radikalisme dan hoax yang dapat menimbulkan ketidaktentraman dan permasalahan antar umat beragama yang dapat menimbulkan perpecahan dalam beragama dan toleransi. Lalu selanjutnya yaitu ada kolaborasi antar lembaga dan negara. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah saya sebutkan tadi, moderasi beragama bukan hanya sebuah ajaran, melainkan kebutuhan untuk menjaga perdamaian dunia, terutama di negara majemuk seperti di Indonesia. Dengan memahami esensi moderasi, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan membangun toleransi, kita ikut dalam menjaga keberagaman yang harmonis dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan moderasi, toleransi dapat terjaga dan kerukunan antara masyarakat umat beragama lebih terjamin aman dan tentram. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.